إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. الآية ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin dan jumhurul mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan hari yang mulia ini di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Salah satu kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla yaitu beribadah salat Jumat secara berjamaah pada hari ini. Dan mudah-mudahan salat Jumat kita hari ini adalah ibadah yang terbaik dibandingkan Jumat-Jumat yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib pribadi dan hadirin rahimahullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan iman, maka niscaya kita senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Dengan takwa, wa tazawwadu fa inna khairal taqwa, kata Allah, berbekal kalian. Sebaik-baiknya bekal yang kita kumpulkan adalah bekal takwa yang nantinya akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir dan insya Allah Allah golongkan kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mukminin rahimakumullah. Sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat kala itu. Kata Rasul, ala adukum ala ma yahmullahu bil khataya. Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang dengannya kalian akan dihapuskan segala dosa, wa yarfa'u darajat, dan akan mengangkat derajat kalian. Kemudian kata para sahabat, oh bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul,
isbabul wudu 'alal maqari, sempurnakanlah wudu di waktu-waktu yang sulit. Kemudian yang kedua, wa kasratul ilal masajid, perbanyaklah langkah kalian menuju masjid Allah. Kemudian yang ketiga, wangtizau sholat ba'da sholat, mengerjakan sholat dan menunggu sholat berikutnya. Rawahul Muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Hadis ini memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita 3 amalan yang mungkin bisa kita kerjakan, yang insya Allah dengannya Allah hapuskan dosa dan Allah angkat derajat kita. Ketika Rasulullah tawarkan kepada sahabat, ala adullukum ala ma yahullahu bil khataaya, wahai sahabatku, maukah kalian tunjukkan suatu amalan yang dengannya kalian akan dihapuskan dosa? Kemudian sahabat dengan antusias, "Oh, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Maka kita sebagai umatnya, mari kita kerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah isbalul wudu 'alal maqari, sempurnakan wudu kita sebelum kita mengerjakan sholat, terutama di waktu-waktu yang sulit. Menyempurnakan wudu secara harfiahnya adalah menyempurnakan rukun dan syaratnya serta sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6, kata Allah, sebagian anggota wudu yang kita basuh adalah 4 perkara yang rukunnya, maka kita tunaikan agar syarat wudunya sah secara syariat dan sebagai syarat sah sholat ulang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, apabila kalian berdiri hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu hingga kedua siku. Wa arjulakum ilal wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kaki hingga mata kaki. Nah, keempat rukun ini sebagai syarat sah wudu kita, maka kita sempurnakan. Jangan sampai salah satunya kurang, maka sholatnya pun tak sah. Oleh karena itu, sempurnakanlah wudu kita. Begitu juga dengan sunnah-sunnahnya, laksanakan sunnah-sunnah wudu. Mendahulukan anggota kanan, berkumur-kumur, membasuh hidung, dan lain sebagainya. Itu merupakan dari sunnah wudu kita. Orang yang hendak mendirikan sholat, maka berwudulah dengan sempurna sebagai syarat daripada sholat kita. Karena sesungguhnya sholat tidak akan sah kalau wudunya tidak sempurna. Kita ketahui bahwasanya sholat adalah kewajiban kita atas umat mukmin, dan sholat adalah perkara yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah. Maka sempurnakanlah wudu kita sebelum mengerjakan sholat. Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awal atau pertama kali amal yang nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya sempurna, di antara sholat sempurna adalah wudunya yang sempurna, maka sa'iru amalihi, maka baiklah seluruh amal-amal yang lainnya. Sebaliknya, fa in fasada sa'iru amalihi, kalau sholatnya rusak, di antaranya adalah wudunya yang rusak, maka rusaklah amal-amal yang lainnya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin dan jumratul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan wudu kita. Kemudian alal maqari, di waktu-waktu yang sulit. Hakikatnya waktu-waktu yang sulit itu adalah di antaranya tengah malam. Tengah malam yang gelap gulita, yang diselimuti rasa kantuk yang sangat ngantuk. Sebagian besar orang, sebagian besar kita lebih memilih untuk tidur pulas menunggu datangnya subuh. Akan tetapi ada sebagian kecil orang, dia lawan rasa kantuknya, dia sempurnakan wudunya dan mendirikan sholat qiyamul lailnya, tahajudnya, maka itulah orang yang
kata Rasulullah, mendapatkan ampunan dosa dan Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah, sebagian kecil dari kita yang mampu melawan rasa kantuk kita. Karena sesungguhnya isbahul wudu ada 2 kali, sempurnakan wudu di kala sulit. Di antara waktu kala sulit itu adalah tengah malam, atau di kala kita berada di tempat yang dingin sekalipun. Kita berada di sebuah tempat yang dingin, yang sulit kita menyentuh air, tapi kita mampu menyempurnakan wudu lalu kita mendirikan sholat. Subhanallah, itulah orang yang dimaksud oleh Rasulullah, ia akan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya, atau kita termasuk orang yang senantiasa ia menyempurnakan wudu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa qasrul ilal masajid, perbanyaklah langkah menuju masjid-masjid Allah. Kita ketahui salah satu karakteristik umat Islam, karakter orang Islam atau umat Islam itu sendiri adalah tidak akan pernah jauh dari masjid-masjid Allah. Dimanapun dia berada, masjid akan senantiasa menyertainya. Di setiap daerah, setiap lingkungan kita pasti yang namanya ada masjid. Tetapi sebagian besar di antara kita lebih memilih sholat di rumah-rumah kita. Bukan tak boleh, tapi betapa kita ambil keutamaannya. Keutamaan sholat di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid yang terdekat rumah kita adalah lebih utama daripada sholat kita di rumah. Oleh karena itu, waqasratu ilal masajid, banyaklah langkah kita menuju masjid-masjid Allah. Di dalam hadisnya kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu menuju masjid-masjid Allah mengerjakan sholat fardu, maka langkah yang pertama akan menghapuskan dosa, langkah yang berikutnya akan mengangkat derajat seseorang. Subhanallah, tidak ada alasan bagi kita untuk berat untuk menuju masjid-masjid Allah. Di lingkungan kita pasti ada masjid atau musola. Oleh karena itu, mari kita ramaikan masjid-masjid kita. Dengan memakmurkan masjid, maka niscaya Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, jemaah rahmatullah, waktu zorat. Yang ketiga adalah waktu zorat ila sholat. Kata Rasulullah, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan sholat kemudian menunggu sholat berikutnya. Siapa mereka? Mereka yang setelah sholat kemudian dia berdiam diri untuk menunggu sholat berikutnya. Orang tersebut adalah, kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang berdiam diri di masjid Allah menunggu sholat berikutnya, dia terhitung seperti sholat. Duduknya, berdiam dirinya terhitung seperti sholat. Subhanallah. Jadi orang yang senantiasa menunggu sholat setelah sholat berikutnya, itu adalah sebuah keutamaan yang apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa dan Allah akan tinggikan derajat kita. Dan sholat yang terdekat adalah sholat maghrib dan isya. Apabila kita usai melaksanakan sholat maghrib kita, kemudian kita tidak memiliki uzur syar'i atau uzur yang kemudian kita menyibukkan kita tidak ada kesibukan yang menghalangi kita, maka marilah kita tunggu sholat isya berikutnya untuk kita mendapatkan keutamaan orang yang mengerjakan sholat dan menunggu sholat berikutnya. Kemudian di hadisnya di ujungnya kata Rasulullah, fazalikumur riba, itulah suatu perjuangan. Artinya jemaah Allah, ketiga amalan ini adalah butuh perjuangan, tidak mudah kita lakukan. Menyempurnakan wudu di kala sulit, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah, padahal kita mampu sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tapi kata Allah, kata Rasul, lebih baik sholat di masjid. Kemudian kita menunggu sholat, tak kalah selesai sholat kemudian kita diberitahu oleh Rasulullah lewat hadisnya tadi, tunggulah sholat berikutnya. Maka itu adalah fadzalikumur ribat, itu adalah sebuah perjuangan sulit bagi orang yang jarang melakukannya. Oleh karena itu mari kita upayakan diri kita untuk kita bisa melaksanakan ketiga amalan ini yang nantinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita termasuk hambanya yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah dan mengangkatkan derajat kita pada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jumhurul mukminin rahimakumullah. Menjadi khutbah yang kedua ini, khutbah yang singkat pada hari ini, mari kita simpulkan. Di khutbah yang pertama Allah Rasulullah SAW bersabda, 3 amalan yang akan menghapuskan dosa seseorang, mengangkat derajat seseorang adalah yang pertama istaghfiru alal maqami. Marilah kita sempurnakan wudu kita sebelum kita mengerjakan sholat 5 waktu kita sempurnakan wudu kita. Jangan sampai ada rukun yang tertinggal atau tertukar, karena sesungguhnya rukun daripada wudu itu adalah bagian daripada syarat sah wudu kita dan bagian dari syarat sah sholat kita. Jangan sampai sholat kita rusak karena wudu kita yang rusak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, waqasatul ilal masajid, perbanyaklah langkah kita untuk menuju masjid-masjid Allah. Mari kita makmurkan masjid-masjid dekat rumah kita agar kita termasuk hamba Allah yang senantiasa berada dalam kemuliaan Allah angkat derajat kita. Kemudian yang ketiga, mari kita upayakan menunggu sholat setelah sholat berikutnya. Subhanallah, perkara ini kata Rasulullah SAW, perkara yang tidak mudah. Ini adalah untuk perjuangan. Mari kita upayakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita sebagai hambanya yang senantiasa dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya insya Allah derajat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadir hadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.